Baik, bisa dimulai. Selamat bertemu kembali di kelas perpajakan dengan saya, Dela Zonalia. Kali ini akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa sih pajak itu dan siapa yang berkewajiban untuk membayar pajak, siapa yang berkewajiban untuk memungut pajak. Nah, sekarang kita membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti itu. Nah, ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini dia jadi satu di yang namanya Undang-Undang KUP ya. KUP itu yaitu tadi ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti itu. Bentar. Oke. Baik. Nah, jadi ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu disingkat menjadi KUP ya. Kita akan membahas tentang Undang-Undang KUP, KUP, UU KUP. Jadi UU KUP ini merupakan ketentuan formil ya. Jadi dia membahas tentang ketentuan formil bagi undang-undang pajak material ya. Jadi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini membahas tentang ketentuan formil di mana dia yang menjadi dasar tentang pajak material ya, ini material. Hukum pajak material ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang, jadi ketentuan formil ini dia itu menjawab pertanyaan tentang siapa yang dikenakan pajak ya, siapa yang menjadi wajib pajak. Terus apa yang menjadi sasaran dari pajak ya, sasaran pajaknya siapa dan apa saja. Soalnya kan sasaran pajak itu bukan cuma subjeknya ya, tapi juga objek. Bisa barang seperti itu. Terus serta berapa besarnya pajak. Nah, besarnya pajak. Jadi di sini tadi siapa yang dikenakan pajak, siapa sasaran pajak, apa saja sasaran pajak ya, terus dan berapa besarnya pajak seperti itu. Itu untuk pajak material. Sementara hukum pajak formil ya, ketentuan formil ini akan menjawab tentang siapa wajib pajak, lalu siapa penanggung pajak, penanggung pajak, lalu bagaimana caranya wajib pajak membayar pajak yang terutang. Jadi bagaimana WP membayar pajak sehingga terrealisasi menjadi penerimaan negara. Selain itu, ketentuan formil ini juga akan membahas tentang kewajiban dan hak wajib pajak secara formil. Oke, jadi dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini, kita akan membahas tentang ketentuan formil yang membahas tentang pajak material. Di sini kita akan menjawab siapa saja sih yang menjadi wajib pajak dan siapa yang menjadi penanggung pajak, bagaimana cara membayar pajak, dan kewajiban serta haknya wajib pajak secara formil, seperti itu. Oke, jadi terdapat pula 4 tahap yang akan dilalui wajib pajak sampai dengan pajak yang menjadi kewajibannya tersebut berakhir atau menjadi pasti atau final menurut hukum ya. Jadi ketika seorang wajib pajak itu mendapat pajak final itu dia pasti akan melalui 4 tahap. 4 tahap tersebut ya, tahapan wajib pajak sampai mendapatkan pajak final
ya. Yang pertama, itu terlihat sejak mendaftarkan diri. Jadi yang pertama pasti ada daftar NPWP, ya. Jadi terlihat sejak mendaftarkan diri. Jadi seorang wajib pajak ini dia akan mendaftar, setelah mendaftar dia pasti akan mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, ya. Nah, setelah mendapatkan NPWP, tapi di NPWP sendiri ini kan dia pas daftar otomatis dia kayak mendaftarkan usahanya, terus mendaftarkan pekerjaannya, seperti itu. Nanti setelah mendapatkan NPWP, otomatis dia akan tercatat sebagai PKP atau pengusaha penyiap pajak, seperti itu, ya. Sampai akhirnya dia mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT. Berarti sudah tidak asing ya dengan kata SPT, yaitu surat pemberitahuan, biasanya dia secara tahunan, seperti itu. Oke. Yang kedua, diawali dengan penyelidikan atau pemeriksaan SPT dan tindakan pemeriksaan oleh aparat pajak. Ya, jadi ada pemeriksaan SPT. Jadi seorang wajib pajak ini dia akan melaporkan kekayaannya melalui SPT, ya. Setelah itu diserahkan ke kantor pajak, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan SPT. Nanti pemeriksaan SPT ini dilakukan sampai akhirnya keluar yang namanya SKP, ya, surat ketetapan pajak. Jadi nanti, nah ini ya, melaporkan yang namanya SPT tahunan, ini pajak penghasilan wajib pajak oleh orang pribadi. Jadi setelah melaporkan ini ke kantor pajak, setelah itu akan terbit yang namanya SKP, seperti itu. Surat ketetapan pajak. Dan untuk SPT sendiri dia ada ini SPT hard copy-nya dan juga soft copy-nya. Nah, ini yang namanya elektronik SPT, ya. Oke, nanti kalau sudah keluar yang namanya SKP, surat ketetapan pajak akan muncul seperti ini, ya. Ada surat ketetapan pajak, terus ada surat ketetapan pajak kurang bayar, lebih bayar. Nah, itu masuk di sini. Ini contohnya dari SKP. Oke. Setelah itu, nomor 3, tahap ketiga terjadi apabila wajib pajak tidak setuju dengan SKP. Jadi ketika sudah ditetapkan nih besarnya pajak, tetapi wajib pajaknya merasakan keberatan tentang surat ketetapan tersebut, maka pihak ketiga wajib pajak ini dapat melakukan banding SKP. Oke. Jadi ketika wajib pajak ini tidak setuju, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan. Nah, penyelesaian keberatan ini dilakukan oleh Ditjen Pajak dengan menerbitkan surat keputusan keberatan. Oke, dan yang terakhir, tahap keempat dimulai apabila WP tidak setuju dengan keputusan Fiskus, ya. WP tidak setuju dengan keputusan Fiskus. Fiskus di sini adalah yang pemungut pajak, ya. Maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan wajib pajak adalah mengajukan banding atau gugatan, ya. Setelah banding tapi tetap tidak setuju, maka si WP ini dapat melakukan gugatan dengan SK keberatan terhadap Fiskus melalui pengadilan pajak, seperti itu. Itu adalah beberapa tahapan yang harus dilalui oleh wajib pajak untuk mendapatkan pajak finalnya, ya. Di mana UU KUP ini itu merupakan
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikeluarkan pada 17 Juli 2007 seperti itu. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang NPWP dan pengukuhan PKP. Oke, NPWP. NPWP. Jadi yang jadi pertanyaan NPWP ini apa sih? Nah, itu akan kita jelaskan. NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi kalau orang kan biasanya punya KTP ya, ada KTP, terus ada SIM. Nah, kalau KTP kan sebagai identitas diri yang terdaftar di kantor kependudukan seperti itu. Kalau SIM kan identitas diri untuk surat izin mengemudi. Sedangkan NPWP ini juga identitas diri untuk membayar pajak. Apakah hanya untuk pajak? Tidak. Karena kalaupun kita mendirikan usaha, terus kita membuka rekening di bank, pasti sekarang sudah ditanyakan tentang NPWP seperti itu. Jadi ini tuh lebih ke identitas diri seperti itu ya. Oke, selanjutnya fungsi dari NPWP. Tadi pengertiannya, sekarang fungsinya. Yang jelas yaitu sebagai fungsi ya. Identitas diri. Seperti yang Bunda jelaskan barusan, jadi dia itu sebagai identitas diri dari wajib pajak, seperti itu. Terus menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak, karena melalui nomor NPWP kita bisa melihat track-nya kita apakah sudah membayar pajak tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan ya. Jadi yang satu tadi identitas, yang dua biar tertib, yang ketiga adalah keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. Yang keempat, memenuhi kewajiban perpajakan, ya, kewajiban misalnya dalam pengisian SSP, ya. Yang terakhir, mendapatkan pelayanan instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP. Itu tadi, ya. Apapun yang berhubungan dengan nomor NPWP, bisa pihak bank, bisa badan penanaman modal, bisa ketika kita mendaftarkan surat izin usaha, nah itu kan membutuhkan NPWP seperti itu. Oke, itu untuk fungsi. Selanjutnya ada syarat. Syaratnya untuk memperoleh NPWP yang pertama adalah untuk wajib pajak orang pribadi non usahawan ya. Wajib pajak tapi karyawan. Karena apa? Dia bekerja ikut orang, kasarannya seperti itu, bukan wirausaha sendiri ya. Itu pasti yang jelas mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP, atau KK atau SIM ya, terus setelah itu surat keterangan kerja dari perusahaan atau instansi. Oke, itu yang syarat pertama. Yang kedua adalah syarat untuk wajib pajak orang pribadi usahawan atau bisa dibilang wirausahawan, wirausaha. Ya, karena beda ya wajib pajak karyawan dengan wajib pajak wirausaha seperti itu. Oke. Hampir sama, tapi yang membedakan adalah apabila yang untuk karyawan dia itu menyertakan surat keterangan kerja dari perusahaan, tetapi kalau wirausaha ini dia menyertakan surat izin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang, seperti itu. Lalu ada juga yang namanya wajib pajak badan. Nah, wajib
pajak badan ini dia adalah wajib pajak untuk organisasi, baik itu perusahaan ataupun organisasi secara umum ya. Syaratnya yang jelas mengisi formulir pendaftaran, terus fotokopi NPWP dari pemilik atau direktur, seperti itu. Terus fotokopi KTP-nya, fotokopi akta pendirian usaha atau badan usaha ya. Terus fotokopi KTP salah seorang pengurus, karena yang namanya badan usaha kan pasti dia ada direksi atau pemilik dan juga anggota atau pengurus, seperti itu ya. Terus yang terakhir ada fotokopi surat izin usaha, seperti itu ya. Terus yang keempat ada bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong ya. Bendaharawan. Ini cuman dibutuhkan fotokopi tanda bukti di KTP aja. Oke. Terus di sini juga ada beberapa contoh dari wajib pajak yang mempunyai banyak status. Contohnya ini adalah lebih ke badan usaha, karena badan usaha kan tidak hanya memiliki satu kantor terkadang, tapi dia juga punya kantor pusat, kantor cabang, seperti itu. Nah, apakah itu pajaknya jadi satu di kantor pusat? Tidak, tapi dia harus disendirikan. Kantor pusat sendiri pajaknya, kantor cabang sendiri pajaknya. Karena apa? Contoh, untuk pajak bank BCA pusat dengan BCA yang ada di Kota Malang kan otomatis dia harus membayar pajak sendiri-sendiri ya. Tidak bisa dijadikan satu dengan kantor pusat yang ada di Jakarta. Begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah NPWP itu bisa dapat dihapus? Jawabannya adalah bisa ya. Jadi sebentar. Apakah bisa dihapus? Jawabannya bisa. Dihapus seperti apa? Jadi sebenarnya seseorang itu bisa kehilangan hak atas NPWP-nya apabila yang pertama si wajib pajak ini meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan apapun. Nah, itu bisa dihapus NPWP-nya. Terus seorang wanita yang sudah kawin tetapi tidak dengan perjanjian pemisahan harta, otomatis dia bisa dihilangkan NPWP-nya. Karena apa? NPWP kan itu dijadikan satu di kepala keluarga, seperti itu. Bisa menjadi satu dengan suaminya. Yang ketiga itu apabila terdapat warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak apabila sudah selesai dibagi disertakan dengan keterangan tentang selesainya warisan. Jadi apabila tadi si pemilik pajak ini dia sudah meninggal tapi meninggalkan warisan, otomatis pajak atas warisan tersebut itu harus dibayarkan atas nama si wajib pajak tersebut. Wajib pajak tersebut itu dapat selesai apabila si warisannya ini sudah dibagi. Setelah itu si pemiliknya ini sudah tidak mempunyai kewajiban untuk membagi atau kata lain sudah dibagi habis ya warisannya, otomatis itu bisa dihapus NPWP-nya. Atau selanjutnya yang bisa dihapus lagi itu apabila si badan usaha yang sebagai wajib pajak ini dibubarkan secara resmi, seperti itu. Terus banyak lainnya ya untuk wajib orang pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak, mungkin sakit, terus mungkin tidak bisa membayar lagi, dia hidupnya ditanggung oleh negara, nah itu sudah tidak mempunyai kewajiban sebagai wajib pajak. Seperti itu ya. Oke. Setelah mendapatkan NPWP, apa sih yang bisa dilakukan oleh wajib pajak setelah mendapatkan NPWP? Kewajiban. WP setelah mendapatkan wajib pajak. Yang pertama yaitu pembukuan atau pencatatan. Ya. Jadi
seorang wajib pajak itu wajib sekali melakukan pembukuan atau pencatatan agar ketika melaporkan pajaknya itu bisa dilaporkan secara efektif dan efisien seperti itu. Nanti akan dijelaskan tentang pembukuan dan pencatatan. Oke. Terus membayar PPh yang jelas atau membayar pajak ya, maksudnya membayar PPh, kewajiban PPh dan membayar PPN dan PPNBM. Nah, ini adalah kewajiban dari wajib pajak ketika sudah mendapatkan NPWP. Oke? Sekarang kita akan membahas ini, pembukuan atau pencatatan. Ya. Jadi pembukuan ini merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Namun, hal ini itu berbeda dengan laporan keuangan yang biasanya atau standar SAK, ya. Nah, fungsi dari pembukuan ini agar pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Jadi, dilihat dari pembukuan, seorang wajib pajak itu bisa melihat besarnya pajak yang dapat dibayarkan. Oke. Selain dapat digunakan untuk menghitung besarnya PPh, pembukuan juga dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang lainnya. Oke, berbeda dengan pembukuan ya. Di sini kan ada pembukuan juga ada pencatatan ya. Berbeda dengan pembukuan, pencatatan itu terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final. Oke. Sekarang pertanyaannya masih tentang pembukuan. Sorry, pakai warna ini aja. Masih tentang pembukuan dan pencatatan. Oke. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang wajib menyelenggarakan pembukuan ya? Yang wajib melakukan pembukuan. Oke. Yang jelas adalah wajib pajak orang pribadi. Yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, ya. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan usaha itu wajib melakukan pembukuan. Yang tidak wajib ya, ada yang wajib, nah ada juga yang tidak wajib. Yang tidak wajib melakukan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan ya. Yang tidak wajib pembukuan ini tidak wajib tapi wajib pencatatan. Nah, ini adalah yang pertama wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pengangguran. Atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ya. Atau wajib pajak orang pribadi khusus sesuai dengan NPWN seperti itu. Oke. Untuk ketentuan dari pembukuan sendiri, ketentuan dari pembukuan ya, ketentuannya
Yang pertama itu harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik. Itikat baik. Dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi tidak boleh kita mencatat pembukuan, kan biasanya kalau pembukuan pajak kan itu diminim-minimkan, tidak sesuai dengan kenyataan agar pajaknya kecil. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus dilakukan dengan itikat baik. Yang kedua, harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin. Huruf Latin itu huruf seperti ini huruf Latinnya. Angka Arab itu 1, 2, 3. Nah, itu namanya angka Arab ya. Satuan mata uang rupiah atau uang asing, salah. Uang rupiah terus menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris yang sudah diizinkan oleh Menteri Keuangan. Oke, jadi harus menggunakan huruf Latin, menggunakan angka Arab, menggunakan satuan mata uang rupiah, dan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Itu untuk ketentuan pembukuan. Selanjutnya diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan stelsel aktual atau stelsel pas. Jadi taat asas. Yang keempat, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak. Jadi harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Terus yang terakhir itu pembukuan sekurang-kurangnya terdiri jadi dari catatan mengenai harta. Jadi ada harta ya atau aset, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan, pembelian. Jadi nanti itu akhirnya bisa ditentukan seberapa besar pajak yang dapat dibayar. Oke. Nah, di sini tadi itu kan ada tulisan prinsip taat asas ya kan? Nah, taat asas yang dimaksud itu seperti apa sih? Nah, prinsip taat asas. Jadi taat asas ini dia itu merupakan prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba atau rugi seperti itu. Ya. Selanjutnya untuk ketentuan dari pencatatan itu sama, harus diselenggarakan dengan itikat baik ya. Terus harus menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan uang rupiah, dan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang sudah diizinkan oleh Menteri Keuangan. Itu adalah ketentuan dari pencatatan seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang SPT. Jadi ini contoh dari SPT. Nah, SPT ya. Pengertian SPT. Jadi, SPT ini merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau membayar pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, jadi ini yang melaporkan adalah wajib pajak. Nah, SPT itu terdiri atas seperti contohnya ini ya, SPT tahunan. SPT tahunan ini adalah pajak penghasilan, berarti ini SPT tahunan PPh, seperti itu. Oke, terus ada juga yang namanya ESPT atau elektronik SPT ini. Contohnya dari ESPT ya. SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi ESPT yang disediakan oleh Ditjen Pajak. Aplikasi SPT merupakan aplikasi dari Ditjen Pajak yang dapat digunakan wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT dalam bentuk hard copy dan soft copy seperti itu. Oke.
Nah, kewajiban menyampaikan SPT. Kewajiban melakukan perhitungan atau pembayaran pajak ini itu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam SPT yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 UU KUP, ya, yang berbunyi bahwa setiap wajib pajak itu wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Dijen Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Ya, jadi untuk melaporkan SPT tahunan ini, wajib pajak itu wajib melaporkan dengan yang pertama adalah benar. Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan undang-undang pajak, terus benar dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu lengkap. Kenapa harus lengkap? Karena lengkap di sini itu harus memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Lalu yang terakhir adalah jelas, ya. Karena melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lain itu harus diisikan semua dalam SPT seperti itu. Untuk melaporkan atau menyampaikan SPT ini, wajib pajak itu dapat secara langsung dan diberikan tanda penerimaan surat, jadi langsung datang ke kantor pajak itu bisa, lalu melalui pos, ya, dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain melalui e-filing, ya, atau elektronik SPT tadi itu. Nah, SPT ini bisa dianggap tidak sampai atau tidak disampaikan apabila sesuai dengan pasal 3 ayat 7, ya, SPT tidak ditandatangani. Jadi meskipun sudah kalian nulis dari awal sampai akhir, tetapi di awal kalian tidak melakukan tanda tangan, ini dianggap SPT tersebut tidak sah atau tidak disampaikan, seperti itu. Terus SPT tidak dilampiri keterangan atau dokumen yang sesuai dengan peraturan Menko. Mungkin ada beberapa dokumen yang dibutuhkan ya untuk SPT. Jadi apabila tidak dilampirkan, maka itu bisa dianggap tidak disampaikan. Terus SPT lebih bayar disampaikan telah lewat 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak. Jadi sekarang kayak tahun 2021, nanti tahun 2024 itu maka sudah dianggap tidak melaporkan yang 21 atau menghindari pajak seperti itu. Oke. Terus sanksinya apa sih apabila seseorang ini tidak menyampaikan SPT, ya, atau surat pelaporan pajak ini? Jadi apabila seseorang tidak melaporkan SPT itu pasti mempunyai sanksi, ya. Sanksi bagi wajib pajak dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Jadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Nah, itu bisa diberikan kepada seorang wajib pajak yang apabila dengan sengaja menghindari atau tidak membayar pajak, seperti itu. Terus selanjutnya hak wajib pajak berkaitan dengan penyampaian SPT. Ya, jadi berkaitan dengan kewajiban melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan pajak, maka wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Jadi penyampaian SPT tahunan itu kan biasanya diberi jangka waktu, ya. Jadi wajib pajak pun itu mempunyai hak untuk memperpanjang jangka waktunya. Terus untuk membentukkan SPT. Jadi SPT yang sudah diberikan itu dapat dibetulkan kembali apabila memang ada kesalahan. Terus yang terakhir mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. Jadi kemungkinan besar dalam perhitungan pajak kan ada miss-nya, ya. Jadi itu juga bisa dapat diungkapkan ketidakbenarannya seperti itu.
Nah, tadi itu kan dijelaskan bahwa seorang wajib pajak itu dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT, betul ya? Nah, jadi sebenarnya itu bisa nggak sih penyampaian SPT itu ditunda? Jawabannya itu bisa. Akan tetapi pembayaran pajak atau yang tertunda itu kekurangan pembayaran pajaknya itu harus dikenai bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari saat berakhirnya batas penyampaian SPT tahunan, seperti itu. Contohnya, berdasarkan contoh seperti ini. Oke, anggap aja ada PT XYZ ya, warnanya biar yang enak. PT XYZ telah menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk menunda jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh Badan tahun 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 dengan perhitungan sementara pajak terutang sebesar 100 juta dan kredit pajak 80 juta. Jadi PT XYZ ini memberikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak bahwa dia meminta untuk penambahan jangka waktu. Dia ingin menunda untuk penyampaian SPT. Jadi SPT ini sebenarnya dia ingin diperpanjang sampai 30 Juni. Padahal ini adalah untuk SPT tahun 2012. Jadi ingin diperpanjang sampai 30 Juni 2013 dengan perhitungan pajaknya, pajak terutang sebesar 100 juta. Oke. Dan kredit pajak yang sudah dibayar itu 80 juta. Kekurangan pajak PPh pasal 29 adalah 20 juta. Ya, dari mana 100 dikurangi 80 juta ya. Nah, 20 juta ini dilunasi pada tanggal 25 April 2013. PT XYZ ini menyampaikan SPT sesungguhnya pada tanggal 30 Juni. Ya, meskipun sudah dibayar ini pada tanggal 25 April, tapi disampaikan pada 30 Juni dengan jumlah pajak terutang sebesar 27 Juni. Nah, kekurangannya ini itu dibayar pada tanggal 28 Juni. Nah, jadi sebenarnya pajak yang harus dikenakan oleh PT XYZ itu adalah sebesar 100 juta. Karena setelah perhitungan PT XYZ ini hanya dapat membayar 80 juta. Berarti kan kurangnya 20 juta ya kan. Nah, 20 juta ini keluarnya 25 April 2013. Akan tetapi si PT ini itu meminta pengajuan untuk penundaan pembayaran pada tanggal sampai tanggal 30 Juni 2013. Oke. Karena sudah di ACC tanggal 30 Juni, dia membayar pada tanggal 28 Juni. Sesuai ya. Berarti dia tidak melebihi dari batas aturan. Akan tetapi kan seharusnya itu sudah dibayar di tanggal 25 ya kan ya. Tapi kan dia bayarnya tanggal 28 Juni. Otomatis dalam kasus ini PT XYZ itu dikenakan bunga selama 2 bulan ya. Karena apa? April kan, jadi Mei, Juni. Oke. Berarti 2 bulan ini dia 1 Mei sampai 28 Juni.
28 dari mana? Itu tadi, di sini. Pas dia bayar lunas. Nah, ini kan keluar 25. Otomatis dihitung dari tanggal 1. Ini adalah 2 bulan. Ya, jadi meskipun oke di ACC untuk penundaan waktu, tapi tetap tiap bulannya harus membayar bunga, yaitu bunganya adalah 2% setiap bulan. Jadi kalau 2 bulan berarti 2 dikali 2% dikali 20 juta. Ya, jadi harus membayar 800.000. Ini adalah bunga selama 1 bulan yang harus dibayar oleh PT XYZ. Oke, ini adalah contoh untuk penundaan pembayaran pajak seperti itu. Nah, terus tadi itu juga dapat dibetulkan pajaknya. Nah, dibetulkan SPT-nya maksudnya ya. Jadi pembetulan SPT ini merupakan hak dari wajib pajak yang dalam hal terdapat kekeliruan pengisian SPT yang sudah disampaikan. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila seseorang menyampaikan SPT itu kan pasti tidak pasti betul ya, pasti ada yang namanya miss. Nah, itu apakah bisa dibetulkan? Bisa. Dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak. Selama itu masih belum dilakukan pemeriksaan, maka masih bisa dibenarkan seperti itu. Contohnya, masih tetap dengan PT salah deh, PT ABC. PT ABC. Nah, PT ABC itu menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2013 ya, menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2013 yang menyatakan penghasilan netonya sebesar 200 juta. Kompensasi kerugian berdasarkan SPT tahunan, jadi anggap aja nanti ini kan karena yang namanya seperti Berdala jelaskan seminggu kemarin ya, pengisian SPT itu kan bisa di awal, ya kan? Terus kan dilaporkan, baru nanti dibenarkan di akhir. Nah, di awal ini otomatis dia melihat dari tahun kemarin seperti apa. Anggap aja nanti itu akan ada kompensasi kerugian atau rugi seperti itu ya, sebesar 150 juta. Nah, di sini itu bisa dituliskan kompensasi kerugian berdasarkan tahunan itu kompensasi sebesar 150 juta. Nah, jadi penghasilan kena pajaknya, PKP-nya adalah 50 juta. Ini yang dilaporkan di awal tahun oleh PT ABC. Terhadap SPT tahunan tahun 2012 dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 6 Januari diterima SKP yang menyatakan rugi 70 juta. Oke, karena setelah dilihat berdasarkan surat ketetapan yang dibuat oleh Ditjen Pajak, maka kompensasi ini menjadi 70 juta setelah dihitung ya. Otomatis neto awal yang 200 juta ini dibenarkan oleh kompensasi tahun 2012 tadi ya, yang setelah diterbitkan SKP-nya itu sebesar 30 juta. Otomatis pendapatan kena pajaknya adalah 130 juta. Ya. Nah, ini akhirnya harus dilakukan pembenaran pada SPT yang dilaporkan karena ada perubahan dari nilai seperti itu. Oke. Selanjutnya, untuk pembayaran pajak. Nah, pembayaran pajak ini itu terdapat sanksi administrasi apabila terdapat keterlambatan dari pembayaran pajak. Sanksi administrasinya apa itu tadi? Ada sebesar 2%.
untuk sanksi administrasi apabila seorang wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan waktunya. Oke. Lalu, siapa sih yang memeriksa pajak? Itu tadi, Fiskus atau pemungut pajak, di mana dia berada di bawah Dirjen Pajak, oke. Nah, pemeriksaan pajak ini itu kan sebenarnya, hak dari wajib pajak. Karena apa? Tidak semua wajib pajak nantinya akan diperiksa satu persatu oleh Ditjen Pajak, dilakukan secara random seperti itu. Namun, setiap wajib pajak itu tidak luput dari kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan tadi. Tapi ada beberapa hal yang menjadi kewajiban untuk dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, terutama untuk wajib pajak yang mengajukan permohonan restitusi pajak. Oke, itu harus dilakukan penyidikan oleh Dirjen Pajak seperti itu. Oke, itu adalah untuk KUP sendiri. Nah, KUP sendiri ini nanti akan ditutup oleh sengketa pajak. Nah, bisa nggak sih wajib pajak melakukan sengketa pajak? Seperti yang sudah Bunda jelaskan bahwa sangat bisa. Contoh dari sengketa pajak kan contoh yang tadi ada keberatan, terus ada banding, gugatan, nah itu masuk dalam sengketa pajak. Bisa dilakukan oleh wajib pajak apabila dia merasa kurang setuju atas pajak yang diberikan, seperti itu. Oke, itu adalah beberapa poin yang menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Jadi ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini merupakan suatu ketentuan dan juga undang-undang yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari wajib pajak dan juga fiskus. Siapa fiskus? Yaitu pemungut pajak. Itu saja untuk kelas perpajakan hari ini. Kita akan ketemu lagi di kelas berikutnya dengan bahasan yang lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.